Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita ingin memperlihatkan salah satu contoh. Ini bekas kasur di dalamnya kasur, namanya spon. Spon ini banyak sekali yang dibuang. Benda seperti ini banyak sekali yang terbuang. Kalaupun kita buang, susah sekali untuk menghancurkannya, karena kalau kita menghancurkannya butuh proses panjang. Kalau kita buang dia ke kali, dia akan menjadi beban, karena akan membuat saluran air itu akan terhambat, tersumbat. Karena benda ini sulit sekali untuk hancur. Kita di Pondok Pesantren Nurul Haramain, hal seperti ini tiap tahun ini jadi masalah kita. Jadi setiap tahun banyak yang rusak, ada juga yang ditinggalkan oleh santriwati yang mereka tidak bawa pulang kasurnya, hingga menjadi beban di pondok. Kita mau simpen, kita membutuhkan tempat yang luas, kita membuang susah, karena tiap tahun akan menumpuk, hingga kita punya inisiatif, benda ini kita manfaatkan. Ini benda ini kita manfaatkan, banyak manfaatnya. Bisa kita manfaatkan untuk membersihkan air di lantai atau tempat-tempat yang tergenang yang tidak bisa meresap. Kita bisa gunakan ini untuk meresapnya di tempat. Bisa juga kita gunakan untuk mencuci piring, gelas, untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kita potong kecil-kecil. Dan bisa juga kita gunakan ini untuk kita buat untuk mengganti isi bantal atau guling. Bisa juga untuk isi kasur. Yang punya kasur dulu yang menggunakan kapuk atau benda-benda lain, ini bisa digunakan. Benda ini harus kita kreativitas untuk bisa menyelesaikannya. Jadi benda ini kita butuhkan beberapa alat, seperti pisau atau cutter. Juga kita bisa mengingat gunting untuk memotong. Ini alat-alat yang kita siapkan. Kita siapkan alat untuk menaruh, menumpuk. Kita siapkan alat untuk memotong. Jadi ini yang kita ingin sumbangkan ke pemirsa, bahwa bagaimana cara kita memanfaatkan benda ini agar bisa bermanfaat, tidak menjadi beban. Pertama, benda ini kita potong. Kalau kita ingin menggunakan benda ini untuk penyerap air atau menyedot air, maka kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kita potong
ukuran 15 sampai 20 cm. Kalau kita mau gunakan untuk menyerap air, ya ini. Jadi kalau ada air kita ini. Kalau kita menggunakan dia untuk nyuci piring atau gelas, maka kita potong agak kecil. Nah, ini untuk nyuci piring, gelas, potong seperti ini. Tapi kalau kita mau gunakan dia untuk membuat isi bantal atau guling, maka kita potong sesuai dengan kebutuhan. Pertama kita potong seperti ini. Seperti ini. Potong seperti ini. Nah, itu kita potong lagi kecil-kecil. Nah, ukurannya seperti ini. Potong-potong ini supaya mudah. Ya, seperti ini, kelihatannya seperti kue kue belu, bentuknya seperti kue. Ya. Nah itu setelah dipotong seperti ini, maka kita potong lagi. Kita potong lagi kecil-kecil. Ya. Kita potong seperti ini. Nah ini yang sudah kita potong. Jadi kita potong kecil-kecil ini. Nah itu
Ini kita potong bagi dua, belah dua dulu, belah jadi dua bagian. Nah, potong kecil-kecil, kita ukuran 1 cm kecil-kecil. Ini ya, satu ini bisa jadikan 6 potongan. Jadi 6 potongan. Nah, ini lagi setelah itu baru kita belah jadi dua, belah, potong kecil-kecil ukuran 1 cm. Memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, hanya orang-orang yang tekun yang bisa bertahan untuk bisa melakukan. Nah, biasanya proses ini kita gunakan untuk melatih anak-anak, untuk berlatih bagaimana dia bisa menjadi anak-anak yang sabar, yang tekun. Dan itu baru kita di kampung. Jadilah dia inilah cara kita memanfaatkan spon agar bisa bermanfaat untuk diri kita, orang lain. Dan biasanya ini kita latih anak-anak untuk melakukan ini. Nah, kita panggil anak-anak yang rusak gulingnya, yang rusak bantalnya, atau mungkin bantalnya sudah keras, maka kita panggil, kita ajak untuk mengerjakan ini, dan kita isi bantalnya hingga bantalnya menjadi empuk dan anak-anak pun istirahat, bisa tidur dengan nyenyak karena bantalnya empuk. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini adalah salah satu solusi kita mengatasi sampah. NTB peduli sampah, NTB Zero Waste. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.